Oke, Ustazah mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, hari ini yaitu tanggal 31 Agustus 2021, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Meskipun kita bertemunya secara virtual, tapi alhamdulillah Ustazah yakin anak-anak semuanya yang mengikuti pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo kita bersama-sama membaca basmalah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya sudah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini mulai dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan anak-anak bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan seperti itu. Nah, pastinya di sini Ustazah tidak akan lupa, setiap hari Ustazah pasti akan bertanya tentang kabar kalian dan juga pembiasaan karakter serta ibadahnya kalian. Nah, coba sekarang Ustazah tanya kabar kalian, kalian menjawabnya harus dengan penuh semangat, pakai gerakan juga. Oke, Ustazah tanya, anak-anak soleh-soleha kelas 6A, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya semangatnya luar biasa. Nah, sekarang Ustazah tanya, coba yang hari ini sudah menyiapkan seragamnya sendiri. Siapa? Coba Ustazah mau yang menyiapkan sendiri, tinggal diklik gambar tangan itu. Siapa yang menyiapkan seragamnya sendiri? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagian besar anak-anak kelas 6A sudah menyiapkan seragamnya sendiri. Sip, berarti anak-anak semuanya sudah memiliki sikap mandiri yang bagus. Nah, sekarang Ustazah tanya nih, pembiasaan ibadah kalian. Siapa yang hari ini sudah sholat duha sebelum mengikuti Google Meet dengan Ustazah ini? Oke, ya. Iya, alhamdulillah. Jadi hampir semuanya juga sudah sholat duha. Berarti anak-anak meskipun di rumah, anak-anak tetap membiasakan sholat duha dengan baik. Sip, semoga selalu istiqomah anak-anak. Dan yang belum sholat duha tidak usah khawatir. Nanti masih ada waktu ketika belum sholat duhur atau waktu duhur, kalian bisa sholat duha terlebih dahulu. Oke, siap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, siap. Nah, untuk jam pertama ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita belajar matematika untuk hari ini, Ustazah mau memflashback. Ustazah mau kalian mengingat-ingat lagi kemarin kita sudah belajar matematika tentang materi apa. Ada yang masih ingat? Tidak usah dibuka bukunya. Coba ada yang masih ingat? Pecahan dalam penjumlahan dan pengurangan. Pengurangan yang berpenyebut sama dan berbeda. Oke, betul sekali. Iya, betul sekali. Kita kemarin sudah belajar tentang pecahan biasa, khususnya pada penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, betul sekali. Tadi anak-anak juga sudah menjelaskan kalau kemarin kita sudah belajar dua tipe. Yang pertama, ada penjumlahan dan juga pengurangan yang memiliki penyebut sama. Dan yang kedua, penjumlahan dan juga pengurangan yang berpenyebut berbeda. Coba sekarang Ustazah tanya, kalau yang penyebutnya berbeda, kemarin gimana cara kita mengetahui hasilnya atau cara kita menjawab? Harus diapakan dulu kalau penyebutnya berbeda? Menyamakan penyebutnya. Iya, betul sekali. Jadi disamakan dulu penyebutnya, baru kita bisa mendapatkan hasilnya, baik itu nanti dijumlahkan ataupun dikurangi, seperti itu. Oke, sip. Alhamdulillah, berarti anak-anak semuanya masih ingat dan insya Allah kalian semuanya sudah paham.
Ini belum Ustadzah nilai, tapi kemarin sudah Ustadzah cek satu persatu. Alhamdulillah sebagian besar anak-anak sudah memahami dan nilainya bagus-bagus. Nanti akan Ustadzah kirimkan ke WA dari orang tua kalian. Oke, nah karena kalian sudah ingat pembelajaran yang kemarin, hari ini kita mau belajar apa untuk matematikanya? Coba dibuka rangkumannya. Kita hari ini akan belajar apa? Kalian pembagian dalam pecahan biasa. Iya. Iya, perkalian dan juga pembagian pecahan biasa. Nah, kemarin kan Ustazah tanya ke kalian, katanya di kelas 4 sudah diajarkan tentang pecahan. Seperti itu ya, berarti dulu sudah diajarkan apa belum? Perkalian dan juga pembagian pecahan biasa. Sudah. Oke, berarti kita tinggal mengulang lagi. Kalau kalian punya cara yang lebih cepat atau punya cara lain, tetapi jawabannya nanti sama dengan Ustazah, itu nggak apa-apa. Kalau kalian punya cara yang lain itu silahkan kalian tuliskan caranya. Ustazah sangat senang kalau misalkan kalian juga punya cara lain. Jadi tidak harus caranya itu sama dengan Ustazah, asalkan jawabannya benar. Kalau misalkan caranya itu benar, pastinya nanti jawabannya sama. Seperti itu. Oke? Oke, nah sekarang langsung Ustazah tampilkan dulu PowerPoint-nya. Silahkan disimak baik-baik sambil diingat-ingat tentang perkalian dan juga pembagian pecahan biasa. Sebentar. Oke, nah tadi kalian ini sudah ya? Sudah bisa ini? Sudah. Oke, sudah bisa. Sebentar. Nah, betul sekali tadi anak-anak bilang kalau hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan biasa. Nah, yang pertama ini Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar dulu tentang perkalian pecahan biasa. Di sini ada konsepnya yang harus kalian tanamkan di pikiran kalian dan juga harus kalian ingat-ingat. Ini konsep perkalian pecahan biasa. Nah, dalam perkalian pecahan biasa ini dan juga pembagian pecahan biasa itu berbeda anak-anak. Konsepnya dengan penjumlahan dan juga pengurangan pecahan biasa. Nah, dalam konsep perkalian pecahan biasa ini, untuk perkalian pecahan biasa bisa langsung dikalikan dan dicari hasilnya. Jadi kalian bisa langsung mengkalikan antara pembilang dengan pembilang dan juga penyebut dengan penyebut. Jadi langsung bisa dikali. Kan kalau kemarin penjumlahan sama pengurangan, kalau beda penyebutnya kan harus disamakan dulu penyebutnya. Tetapi kalau di perkalian tidak seperti itu. Meskipun dia berpenyebut berbeda, dia tetap langsung dikalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, seperti itu. Ada yang masih ingat pembilang itu yang atas apa yang bawah? Atas. Oke, betul sekali. Berarti yang bawah adalah penyebut. Oke, betul sekali. Nah, setelah kita sudah mendapatkan hasil dari perkalian tersebut, berarti kan sudah dapat jawabannya. Itu kan biasanya jawabannya itu angkanya besar. Misalkan 36/40, seperti itu. Itu kan angkanya besar. Nah, berarti angka tersebut atau pecahan tersebut bisa disederhanakan. Loh, gimana itu maksudnya disederhanakan? Disederhanakan itu tidak menjadi pecahan yang dengan angka besar seperti itu lagi. Berarti angkanya itu menjadi sebuah angka satuan. Kalau misalkan 36/40 itu kan puluhan. Nah, tetapi nanti kalau disederhanakan dia hanya menjadi satuan saja, satu angka seperti itu. Jadi disederhanakan. Oke, ini karena kita sudah belajar konsepnya tentang perkalian pecahan biasa. Di sini Ustazah langsung saja mengambil ke contoh soalnya. Itu sudah ada di rangkuman kalian juga. Nah, di sini Ustazah punya contoh soal. Yang pertama yaitu ada 2/5 dikali 10/8. Oke, diamati baik-baik. Di situ ada 2/5 dikali 10/8.
Nah, di sini hasilnya 2 dikali 10 itu adalah 20. Jadi pembilang sama ustadzah ini dikalikan dengan pembilang itu hasilnya 20. Kemudian penyebut dikalikan penyebut yaitu 5 dikali 8 adalah 40. Berarti 20 per 40. Nah, ini angkanya masih besar anak-anak, masih berupa puluhan. Ini ustadzah sederhanakan. Nah, cara penyederhanaan itu dengan cara kita menghitung FPB-nya. FPB yang mana yang harus kita hitung? Yaitu FPB yang ini, yang ustadzah kasih apa ini namanya warna merah. Yang ustadzah kasih warna merah ini berarti kita mencari FPB dari 20 dan juga 40. Nah, kemudian kalau sudah ketemu FPB-nya di sini, ini kan 20 per 40 adalah jawaban ini tadi. Nah, 20 yang ustadzah tandai dengan warna merah ini itu adalah hasil dari FPB 20 dan juga 40. Kalau yang bawah itu dibagi 20, itu yang atas juga dibagi 20 karena memang FPB dari 20 dan juga 40 adalah 20. Berarti tinggal dibagi saja. 20 dibagi 20 sama dengan 1, kemudian 40 dibagi 20 sama dengan 2. Jadi jawaban akhirnya adalah 1 per 2. Seperti itu. Oke, coba di sini ustadzah. Nah, ini adalah contoh hitungan dari ustadzah. Cara menyederhanakan pecahan biasa dengan FPB. Nah, bentar. Mana tadi? Ini. Cara menyederhanakan pecahan biasa dengan FPB. Tadi kan sama soalnya ada 2 per 5 dikali 10 per 8. Itu kan kita mendapatkan jawaban yang awal itu adalah 20 per 40. Kemudian disederhanakan kita hitung FPB-nya seperti ini. Mencari FPB dari 20 dan juga 40. Di sini ustadzah tidak menggunakan pohon faktor. Di sini ustadzah menggunakan diagram. Kalau kalian menggunakan pohon faktor boleh. Menggunakan diagram juga boleh kalau menghitung FPB. Nah, di sini ustadzah menemukan di sini kan ada bilangan prima dibagi 20 dibagi 2 yaitu 10, 40 dibagi 2 itu 20. Kemudian sampai seterusnya FPB dari 20 dan 40 yang ustadzah lingkari ini. Diingat-ingat FPB itu kalau kita bentuk diagram ini yang sama-sama bisa dibagi. Kayak ini contohnya 20 dibagi 2 itu kan bisa 10, 40 dibagi 2 juga bisa hasilnya 20. Terus ini dibagi 2 lagi, 10 dibagi 2 itu 5. 20 dibagi 2 itu 10. Nah, 5 dibagi 2 bisa apa tidak? Kalau tidak bisa diturunkan. Kemudian 10 bagi 2 bisa apa tidak? Bisa, jawabannya 5. Nah, karena ini 5 dan 10 ini hanya salah satu yang bisa membagi 2, maka dia tidak termasuk ke angka yang nanti kita masukkan ke FPB. Jadi dia tidak usah dilingkari. Kemudian kita ke bawahnya yaitu 5 dibagi 51, 5 dibagi 51 sama-sama bisa dibagi keduanya. Nah, itu kita lingkari. Jadi ketemu FPB dari 20 dan juga 40 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. Diingat-ingat kalau 2 pangkat 2 itu adalah 2 dikali 2. Coba sekarang ustadzah tanya, kalau 2 di pangkat 3 itu 2 dikali 3 apa 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Oke, berarti 2 dikali sebanyak 3 kali, betul sekali. Jadi seperti itu ya anak-anak, kalau kita melakukan penyederhanaan pecahan biasa, kita menggunakan atau kita menghitungnya bisa dengan cara mencari FPB-nya. Seperti itu. Ini sama, untuk yang ini, untuk soal yang kedua itu sama saja. Perkalian semuanya, caranya sama, yaitu langsung dikalikan saja, tetapi biar lebih mudah ini ustadzah kasih kurung. Jadi yang dikalikan dulu adalah 3 per 7 dikali 2 per 9 dulu. Setelah kita dapat jawabannya, kemudian baru dikali 3 per 4. Terus selanjutnya itu dan disederhanakan lagi. Nah, ini sudah selesai anak-anak untuk konsep perkalian pecahan biasa. Coba sampai sini ustadzah mau bertanya ke kalian. Ada yang kurang dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke pembagian pecahan biasa? Gimana Mas Zayan? Apa? Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau kita teruskan dulu ke pembagian? Bagaimana?
Apa Mas Zayan? Gak tahu. Tidak ada yang ditanyakan? Bisa kita lanjutkan ke pembagian? Bisa. Bisa. Oke, kita lanjut ke pembagian ya. Dibalik kalau pembagian. Betul sekali. Wah, ada yang sudah tahu ini kalau pembagian itu betul nanti balik. Nah, coba Ustazah jelaskan dulu ya. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang konsep perkalian pecahan biasa, sekarang kita belajar ke konsep pembagian pecahan biasa. Nah, di konsep pembagian pecahan biasa ini, diingat-ingat di sini Ustazah bagi menjadi 3 poin, biar lebih mudah untuk dipahami. Tanda bagi, kan tanda bagi itu kan tanda titik 2. Itu nanti kalau kita mau mendapatkan hasil jawabannya itu harus diubah dulu menjadi tanda kali. Jadi tanda bagi itu diubah menjadi tanda kali. Setelah kita ubah tandanya menjadi tanda kali, kemudian angka yang dibagi dibalik. Angka yang dibagi dibalik, diingat-ingat angka yang dibagi dibalik. Seperti 12/4 dibagi 3/2. Di sini 12/4 ini adalah pembagi. Sedangkan 3/2 adalah angka yang dibagi. Jadi 3/2-nya yang dibalik. Jadi yang belakang itu yang dibalik. Angka yang dibagi itu dibalik. Tadi kan 3/2, terus kita balik menjadi 2/3. Nah, setelah itu kita sudah mengganti tandanya menjadi kali dan juga angka yang dibagi sudah dibalik, terus kita temukan hasilnya dan sama seperti perkalian tadi, kalau kita sudah menemukan hasilnya, kita bisa juga menyederhanakan hasil dari pecahan tersebut. Seperti itu. Nah, bisa dipahami dari konsep pembagian pecahan biasa ini? Bisa. Oke, sip. Kita lanjutkan ke sini. Nah, ini Ustazah punya contoh pembagian pecahan biasa. Ustazah punya contoh soal 12/4 dibagi 3/2 sama dengan 12/4-nya tetap karena dia adalah pembagi. Terus tandanya tadi diubah apa kalau pembagian tadi? Perkalian. Iya, diubah menjadi tanda kali. Nah, di sini ini kok belum Ustazah balik, berarti harusnya diapakan ini? Dibalik. Ini Ustazah ada kesalahan di sini, itu harusnya dibalik anak-anak, itu harusnya dibalik menjadi 2/3. Silakan dicoret di rangkuman kalian. Dari 12/4 dikali 2/3. Sudah dibetulkan? Sudah dibetulkan? Oke, silakan dibetulkan dulu. Jadi itu adalah 12/4 dikali 2/3 dibalik. Sekarang kita temukan hasilnya dari 12/4 dikali 2/3. Ayo kita temukan hasilnya dulu berapa? Coba sama enggak ya hasilnya Ustazah dengan kalian? Sudah menemukan hasil dari ya? Kejadi. Hasil yang mana, Us? Yang mana? Kan itu tadi, ayo kita betulkan bersama-sama. Itu tadi ada 12/4 dibagi 3/2. Itu kan harusnya 12/4 dikali 2/3. Kan dibalik angka yang dibagi. Ayo silakan temukan hasilnya. Iya dihitung 12/4 dikali 2/3. Berapa hasilnya? Sekalian disederhanakan, coba disederhanakan. 12/3 dikali berapa Ustaz? 12/4 dikali 2/3.
Disederhanakan Kak Us. Ayo. Ya, disederhanakan sekalian. Coba, kalau yang sudah selesai menyederhanakan, silahkan diklik tombol gambar tangan itu. Sebentar, ditunggu teman-temannya juga. Jawabannya. Sebentar. Sebentar. Lebih mudah kalau kita menyederhanakan dengan FPB. Nanti langsung ketemu angka yang paling kecil. Sebentar. Sekarang coba Ustadzah, kalian jawabannya berapa sebelum disederhanakan? 1/2. 1/2. Sebentar. Berapa? Coba Mas Radit, berapa Mas Radit? 1/2. Yang sebelum disederhanakan. Oh, kalau belum disederhanakan, punyanya Mas Radit jawabannya berapa? Kalau masih belum disederhanakan itu 24/12. Tapi kalau sudah disederhanakan menjadi 1/2. Oke. Coba Mbak Ladisya, jawabannya berapa Mbak Ladisya? Jawabannya Mbak Ladisya 2. berapa? Jawabannya Mbak Ladisya 2. Oke. Terus Ustazah tanya ke Mbak Naura, berapa Mbak Naura jawabannya? 2/1 atau 2. Oke, Mbak Naura 2/1 atau 2. Terus siapa tadi yang sudah tadi? Ini saja. Oke, betul anak-anak, jawabannya adalah 2. Itu kan tadi 12/4 dikali 2/3, jawabannya adalah 24/12. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan 24/12 itu tadi, kita sederhanakan. Kita sederhanakan, kemudian hasilnya adalah 2/1. Kalau penyebut itu nilainya 1, maka dia tidak perlu ditulis 2/1, tetapi langsung ditulis 2. Mau 3/1, 7/1, 8/1, dia kalau pernya itu 1, dia itu langsung ditulis 8, 7, 3, seperti itu. Jadi kalau penyebutnya 1, yang ditulis hanya atasnya saja, pembilangnya saja, seperti itu. Oke? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini contoh yang kedua, itu ada perkalian sama pembagian. Ini sama saja anak-anak, kita selesaikan dulu perkaliannya. Perkaliannya yaitu kita selesaikan 2/4 dikali 2/3 sama dengan 4/12. Nah, sama dengan 4/12. Oh, di sini Ustazah kurang tepat. Ini seharusnya kan 3/4, kemudian kan nanti dibalik menjadi 4/3. Ini seharusnya seperti itu, 4/3. Silakan dibetulkan, kemudian kalian hitung hasilnya. Jadi itu hasilnya adalah 4/12 dikali 4/3. 4/12 dikali 4/3, silahkan kalian temukan hasilnya dan disederhanakan. 4/12 dikali 4/3. Silakan kalian temukan hasilnya dan disederhanakan. 4/12 dikali 4/3. Sudah dibalik apa belum, Us? Itu sudah dibalikkan soalnya 2/4 dikali 2/3 dibagi 3/4. Kemudian 3/4 itu kan dibalik menjadi 4/3. Menjadi 4/3 dibalik. Itu di rangkumannya dibetulkan. Dibetulkan dibalik. Sekarang dihitung berapa hasilnya? Aku gak ngeprint, Us. Oh, belum ngeprint. Nanti kalau sudah di-print bisa dibetulkan. Itu karena ada belum Ustazah balik dan angkanya Ustazah keliru itu. Sudah, Us. Hasilnya ketemu.
Sudah disederhanakan Mas Zayan? Coba Mas Zayan hasilnya berapa? Sudah disederhanakan? Mas Zayan hasilnya berapa? Sudah 4/9. Berapa hasilnya Mas Zayan? 4/9. Oke, Mas Zayan hasilnya 4/9. Sekarang siapa lagi? Siapa lagi yang sudah? Mbak Seva, berapa hasilnya Mbak Seva? 4/9, Us. Mbak Seva 4/9. Terus yang belum Ustazah tanya tadi siapa ya? Mbak Natra, hasilnya berapa Mbak Natra? 4/9. Oke, ada Mas Nathan juga, Mas Nathan, Mas Syair dan juga Mbak Siroja hasilnya berapa? 4/9. Oke, hasilnya 4/9. Betul anak-anak, jawabannya adalah 4/9. Jadi sebelum disederhanakan jawabannya adalah 16/36. Kemudian kita sederhanakan, kita cari menggunakan cara FPB atau kalau kalian punya cara lain boleh. Dan hasil akhirnya adalah 4/9. Betul sekali. Nah, jadi itulah konsep perkalian dan juga pembagian pecahan biasa. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum Ustazah kasih tebak-tebakan? Tidak. Sudah dibetulkan tadi ada kekeliruan yang di pembagian? Sudah. Sudah. Oke, sudah sip. Berarti ini ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita bermain ke tebak-tebakan. Nanti ada 2 soal tebak-tebakan. Kamil. Ada yang mau ditanyakan? Oh. Tidak ada? Bisa Ustazah lanjutkan ke bermain kuis atau tebak-tebakan? Oke, bisa ya. Disimak baik-baik. Ustazah akan dikte dulu kuisnya. Nomor 1. Nomor 1 sudah siap? Kalau sudah siap, silakan diangkat jempolnya. Ustazah akan dikte kalian. Oke. 15/7. 15/7 dibagi 2/3. Ustazah ulangi. 15/7 dibagi 2/3. Nah, diingat-ingat tadi konsep pembagian gimana? Dibalik apa tidak? Ayo diingat-ingat. Nah, sebentar Ustazah dikte lagi. Soalnya yaitu 15/7 dibagi 2/3. Itu kuis yang pertama. Terus kuis yang kedua, didengarkan baik-baik. Kuis yang kedua, 8/3 dikali 2/3 dibagi 4/5. Oke, Ustazah ulangi kuis yang kedua. 8/3 dikali 2/3 dibagi 4/5. Oke, sudah semuanya? Sudah menulis kuisnya lengkap nomor 1 dan juga 2? Kalau sudah angkat jempolnya. Ya kok cepetan? Apanya? Mas Zayan sudah nulis soalnya. Nah, ini soal Ustazah sampaikan kuisnya dulu. Sekarang Ustazah kasih waktu ke kalian untuk menjawab. Silahkan dihitung. Ustazah kasih waktu dihitung dulu jawabannya. Berapa tak usah dius? Oke, Ustazah ulangi Mas Zayan yang ketinggalan di kuis yang berapa? Kuis berapa? Semuanya. Kuis yang nomor 1. Oke, Ustazah ulangi. Kuis yang nomor 1, 15/7 dibagi 2/3. Udah. Yang nomor 2. Itu kuis yang pertama. Nah, sekarang kuis yang nomor 2. 8/3 sudah dikali 2/3
dibagi 4/5. Sudah Mas Zayan? Sudah. Oke, silakan dihitung dulu. Ayo. Silakan dihitung dulu. Ustazah kasih waktu sambil menunggu teman-temannya. Kalau sudah nanti Ustazah mau kalian tunjukkan kertas yang buat kalian ngitung itu di depan kamera. Biar Ustazah tahu ini menjawab apa tidak, ini menjawabnya pakai cara atau langsung dijujuk seperti itu. Ustazah mau tahu. Ada apa Mas Fahri? Sudah selesai Mas Fahri? Sudah, Us. Oke, ditunggu teman-temannya dulu ya. Nanti bersama-sama diangkat jawabannya. Nanti kalau sudah Ustazah hitung 1, 2, 3. Yang sudah bisa diklik gambar tangannya. Yang belum tidak usah tergesa-gesa. Ustazah masih beri waktu kalian untuk menghitung. Apa ini Mas Zayan? Oke, sudah ya. Sekarang Ustazah minta ke kalian, silakan diangkat hasil hitungannya di depan kamera. Oke, diangkat saja. Misalkan di sini tidak kelihatan, tidak apa-apa. Ini Ustazah bisa lihat cara hitungannya. Oke, mana? Coba kameranya dinyalakan. Oke. Oke. Oke, silakan. Ya, nggak apa-apa. Dilanjutkan dulu. Sambil dilanjutkan, sekarang Ustazah mau tahu ini dulu. Silahkan diturunkan. Nah, tadi kan soal atau kuis yang pertama dari Ustazah adalah 15/7 dibagi 2/3. Sekarang Ustazah mau tunjuk saja ke Mbak Aya. Mbak Aya, kuis yang pertama itu bagaimana cara pengerjaannya Mbak Aya? Itu kan pembagian, berarti caranya gimana? 15/7 dikali Ya. 32. Ya, sama dengan berapa? 45/14. Ya. Nah, jadi Mbak Aya itu jawabannya 45/14. Nah, sampai situ saja itu betul anak-anak. Tetapi kalau kalian mau menjadikan dia nanti menjadi pecahan campuran, itu nanti saja. Pokoknya di kuis yang pertama kita sampai di 45/14 itu sudah betul. Nah, sekarang Ustazah tanya, siapa yang jawabannya 45/14? Siapa saja? Oke, yang jawabannya tidak 45/14 siapa?
Oke, tidak ada ya. Betul sekali, kuis yang pertama jawabannya adalah 45/14. Jadi konsep pembagian tadi, tanda bagi diubah menjadi kali, dan angka yang dibagi dibalik. Jadi tadi 2/3 dibalik menjadi 3/2. Sekarang yang kuis kedua. Kuis yang kedua, Ustadzah mau tahu kalian jawabannya berapa. Silahkan mikrofon semuanya dinyalakan. Ustadzah mau tahu, kuis yang kedua kalian jawabannya berapa? 20 per 20/9. 20 per Oke. 9. Oke, Ustadzah mendengar jawaban dari kalian adalah 20/9. Yang lainnya ada yang punya jawaban lain selain 20/9? Ada yang punya jawaban lain selain 20/9? Siapa yang punya jawaban lain selain 20/9? Mbak Ayah jawabannya berapa? 2 per 9. Oke, sip. Yang lainnya ada lagi? Nah, sekarang langsung saja ya, Ustadzah sampaikan ke kalian. Oke, jadi kuis yang kedua ini soal 8/3 dikali 2/3 dibagi 4/5, itu jawabannya betul anak-anak 20/9. Nah, itu sudah kalian sederhanakan tadi. Awalnya itu kan 80/36, kemudian kalian sederhanakan menjadi 20/9. Nah, itu sebenarnya masih bisa dihitung lagi seperti jawaban Mbak Ayah tadi. Kalau Mbak Ayah tadi langsung dijadikan ke pecahan campuran itu juga bisa, tetapi untuk hari ini kita cukup sampai di pecahan biasa dulu. Di 20/9 itu sudah betul. Oke, nah sampai sini tadi Ustazah sudah tanya jawab dengan kalian. Kalian juga sudah sepertinya sudah memahami apa yang Ustazah sampaikan. Coba sekarang Ustazah tanya. Ini sebelum kita akhiri pembelajaran matematika hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Coba kalau Ustazah tanya mikrofonnya dinyalakan. Ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Tidak. Tidak ada. Oke. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti kalian sudah memahami pembelajaran matematika hari ini, yaitu tentang perkalian dan juga pembagian pecahan biasa. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran matematika hari ini, Ustazah mau kalian menyimpulkan secara bersama-sama. Kita hari ini untuk matematika sudah belajar apa saja? Perkalian dan pembagian pecahan biasa. Nah, kalau untuk menyederhanakan pecahan biasa kita bisa menggunakan cara apa? FPB. Iya, betul sekali. Jadi kalau untuk menyederhanakan pecahan biasa kita bisa menggunakan atau menghitung dengan FPB, betul sekali. Nah, kalau kita belajar ke konsep pembagian tadi, gimana cara menghitungnya untuk pembagian? Diapakan dulu? Balik. Ya, dibalik. Sebelum dibalik, tandanya kali. Ya, betul sekali. Jadi tanda baginya diubah menjadi tanda kali dan angka yang dibagi dibalik, yang atas tadi di bawah, seperti itu ya. Oke, karena anak-anak sudah memahami pembelajaran matematika hari ini, alhamdulillah nanti untuk tugas mandiri akan Ustazah share di grup WA, dan kita sudah berakhir ya pembelajaran matematikanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita ke pembelajaran tematik, Ustazah beri waktu 1 menit untuk kalian minum dulu atau ke kamar mandi. Silahkan.
Us. Ya, gimana? Nggak disederhanakan gimana, Us? Siapa ini yang tanya? Coba, Ustazah tidak bisa melihat. Ini siapa yang bertanya? Oh, Mbak Siroja. Ya, gimana Mbak Siroja? Kalau nggak disederhanakan boleh nggak, Us? Kalau misalkan hasil dari perkalian atau pembagian tersebut masih bisa disederhanakan ya Mbak. Ya, Us. Oke, sip. Kalau misalnya di Google Form itu tergantung jawabannya, Us. Apa? Disederhanakan atau enggak? Disederhanakan atau enggak, misalnya kalau di Google Form itu tergantung jawabannya. Iya. Us, Karena iya Mbak Seva, gimana? kalau menyederhanakannya pakai dibagi 2 boleh nggak, Us? Boleh sekali. Tapi nanti kan kalau misalkan itu kan biasanya kalau cuma dibagi 2 saja, maksudnya Mbak Seva itu gini toh, misalkan ada 12/14, terus Mbak Seva bagi dua gitu dulu. Iya. Nah, boleh Mbak Seva dibagi seperti itu boleh, tetapi nanti biasanya tidak langsung mendapatkan jawaban yang terkecil, tidak langsung mendapatkan jawaban yang paling sederhana. Jadi kalau misalkan mau menjawab yang paling sederhana, yang sampai habis gitu, Mbak Seva menggunakan FPB. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Mbak Seva masih menggunakan dibagi 2 itu boleh, tetapi biasanya nanti masih ada sisa lagi, harus dibagi lagi seperti itu. Ya, oke. Sudah, ini tadi sudah minum. Kalau ada yang ke kamar mandi juga sudah ini tadi. Oke, sudah ya. Sebentar, sekarang disiapkan. Kalau yang rangkumannya sudah dicetak untuk tema 3 subtema 1 tentang energi listrik, itu sudah dicetak, silahkan disiapkan dulu. Aku sudah dicetak. Oke, silahkan disiapkan dulu. Oke. Nah, sekarang kita ke pembelajaran tema. Oke, Ustazah mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran tema, khususnya yaitu tema 3 subtema 1 tentang energi listrik, ayo kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semuanya sudah berdoa. Nah, Ustazah harapkan nanti kalian bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan dan apa yang kalian simak dari Ustazah. Oke, nah karena kita hari ini akan belajar tema 3 subtema 1 tentang apa hari ini? Ada yang masih ingat atau yang mungkin sudah membaca rangkumannya? Kita hari ini akan belajar tema 3 subtema 1 tentang Listrik. Iya, tentang energi listrik, betul sekali. Kalau kemarin kita sudah belajar tema 3 subtema 1 tentang apa kemarin hari Senin? Teks eksplanasi. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, kita hari ini akan belajar tentang energi listrik. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan atau sebelum kita belajar bersama-sama tentang energi listrik, sekarang kalian berada di mana ini? Ada di rumah? Iya. Ini apa gitu? Ya, sekarang kalian ada di rumah. Karena kita hari ini akan belajar tentang energi listrik. Sekarang coba kalian amati di sekitar kalian atau di dalam kamar kalian, di rumah kalian. Di situ ada benda-benda yang memanfaatkan energi listrik. Coba silahkan dilihat di situ ada apa saja. Sebutkan 2 saja. Ayo diamati di situ ada apa? Sebutkan 2 yang memanfaatkan energi listrik. Saklar. Lampu. Ada benda apa? Ada lampu. Terus ada apa lagi? Ada apa? Ada lampu. Terus ada apa? Kipas angin. Printer. Iya, ada komputer, ada printer. Itu semuanya memanfaatkan energi apa?
energi listrik. Betul. Jadi kalau misalkan seperti angin, kemudian juga lampu dan juga printer dan juga komputer itu kan semuanya menyambung kabelnya menyambung ke listrik itu. Jadi kalau misalkan listriknya mati, kipas angin, printer, komputer itu juga ikut mati apa enggak? Kalau aliran listriknya mati? Ikut. Iya. Iya, betul sekali. Jadi kalau yang namanya benda-benda yang memanfaatkan energi listrik, jadi listriknya juga harus nyala. Seperti itu anak-anak. Oke. Nah, karena kita hari ini akan belajar energi listrik, ayo kita belajar bersama-sama. Ustadzah akan tampilkan PowerPoint-nya. Silakan disimak baik-baik. Nanti kalau Ustadzah bertanya, silakan mikrofon dinyalakan dan dijawab. Sebentar. Jumlah daya listrik yang kok memang itu loh nomor-nomor di ngarepan rumah. Bentar. Sebentar, mana ini? Oke. Nah, kita hari ini akan belajar tema 3 subtema 1 terkait dengan komponen listrik. Berarti di sini juga ada kaitannya dengan energi listrik. Nah, energi listrik ini sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Ingat, energi listrik ini sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Seperti yang kalian sebutkan tadi, bahwa di rumah kalian ada benda-benda yang memanfaatkan energi listrik seperti kipas angin, printer, komputer, kemudian ada magicom yang untuk menanak nasi, itu kan juga semuanya memanfaatkan energi listrik. Nah, kalau listriknya mati, otomatis dia juga tidak akan bisa menyala, seperti itu. Nah, berikut adalah penemu dari arus listrik dan bola lampu. Jadi penemu arus listrik ini adalah Michael Faraday. Sedangkan penemu bola lampu pijar yang sudah kita pelajari kemarin di teks bacaan tes eksplanasi, siapa? Thomas Alva Edison. Iya, Thomas Alva Edison. Betul sekali, Thomas Alva Edison. Nah, sekarang kita langsung belajar ke komponen listrik. Oke, kita langsung belajar ke komponen listrik. Di sini ada yang pertama, ini gambarnya, ini namanya adalah bar Gauge. Coba kalian amati, di depan rumah kalian atau di samping rumah kalian ada nggak benda yang bentuknya seperti itu, bar Gauge itu? Ada? Ada. Oke, ada ya. Nah, ada. Sebentar. Nah, bar gauge ini adalah alat yang berfungsi sebagai pembatas dan pengukur jumlah daya listrik yang digunakan. Jadi jumlah daya listrik yang digunakan di rumah kalian itu nanti ukurannya atau batasannya itu ada pada alat tersebut yang biasanya ada di samping rumah kalian atau di teras atau di depan rumah kalian, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pengaman listrik. Nah, pengaman listrik ini adalah alat yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik jika terjadi gangguan. Nah, ini tuh bukan stop kontak, nanti beda lagi. Di situ itu bentuknya kayak bulat, terus di tengahnya ada pencetannya seperti itu. Tidak semuanya berwarna putih, tetapi ada yang berwarna hitam. Kalau di rumah ustadzah itu warnanya hitam, pengaman listriknya ini. Nah, ini biasanya ada yang disembunyikan tempatnya itu, tidak secara nyata terlihat gitu. Ini memang beberapa tidak mengetahui kalau ada pengaman listrik ini. Nah, kemudian yang ketiga itu namanya adalah steker. Coba sekarang kalian amati di benda. Nah, benda yang ada di sekitar kalian, di situ ada colokan yang seperti itu apa tidak untuk menyambungkan ke stop kontak? Ada. Nah, betul sekali, itu namanya adalah steker. Steker, alat ini berfungsi untuk menghantarkan listrik ke stop kontak. Jadi kalau misalkan itu steker tidak dicolokkan ke stop kontak, otomatis benda yang tersambung ke steker itu tidak bisa menyala. Misalkan HP kalian itu kan juga ada stekernya. Terus kipas angin itu juga ada stekernya. Kalau steker itu tidak dicolokkan ke stop kontak, dia tidak bisa menyala benda tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada saklar. Ayo diamati di sekitar kalian atau di rumah kalian.
Ada nggak pencetan seperti ini, saklar seperti ini untuk menyalakan apa di rumah kalian? Untuk menyalakan apa? Oke, betul sekali. Ya, bisa untuk menyalakan lampu saklar ini. Ini fungsinya adalah pemutus arus listrik dari sumbernya. Ini bisa untuk menyambungkan arus listrik terhadap sumber atau memutus atau mematikan arus listrik. Kalau biasa kan ini dipencet itu bisa untuk menyalakan, dipencet lagi bisa untuk mematikan atau memutuskan seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ini ada stop kontak. Coba diamati di rumah kalian, ada nggak bentuk seperti ini colokan listriknya? Banyak ya, iya banyak sekali. Di dapur, di ruang tamu, di kamar kalian. Kemudian di mana lagi? Biasanya kan banyak sekali ada stop kontak untuk mencolokkan kabel-kabel itu. Nah, fungsi stop kontak ini yaitu sebagai perantara aliran listrik atau aliran arus listrik dari sumber listrik. Nah, kemudian yang keenam ini ada fitting atau dudukan lampu. Ini biasanya kalau orang-orang itu biasa menyebutnya adalah pitingan lampu, seperti itu. Nah, itu coba kalian amati, ada nggak di rumah kalian itu bagian lampu itu kemudian ada itunya? Jadi sebelum lampu yang berbentuk bulat, itu kan ada fittingnya atau pitingan lampu itu. Ada? Ada. Oke. Nah, alat tersebut berfungsi untuk memasang lampu di langit-langit rumah. Itu kan di atap-atap kalian itu kan ada lampu, kemudian di atasnya itu ada pitingannya itu. Jadi rumahnya lampu itu namanya ya. Nah, kita lanjutkan. Ini namanya adalah multiplug. Ini biasanya kalian menyebutnya apa? Kabel apa ini? Iya, multiplug itu bisa disebut. Ya, iya kalau kita sehari-hari menyebutnya itu oler kabel, betul. Itu adalah multiplug. Itu kan biasanya kabelnya itu panjang, bisa dioler kemana-mana, terus kita dicolokin itu. Nah, alat yang berfungsi untuk menyambungkan arus listrik karena memiliki lebih dari satu stop kontak. Jadi di situ kan biasanya dikotakannya multiplug atau oler itu kan ada banyak, ada 3, ada 5 stop kontaknya. Jadi bisa untuk mencolokkan banyak kabel. Kemudian yang ke-8 itu adalah RD. Coba kalian amati di stop kontak kalian itu kan di bagian lubangnya itu ada atas dan juga bawah itu kayak ada kuning-kuningan itu loh. Ya. Ada, itu jangan disentuh ya. Nah, alat yang berfungsi sebagai pelindung manusia dari bahaya listrik. Itu jangan main-main pokoknya kalau dengan listrik nanti kesetrum. Jadi sekarang dilihat saja. Kalau ustadzah minta kalian melihat, dilihat aja, nggak usah disentuh-sentuh. Nah, alat itu berfungsi sebagai pelindung manusia dari bahaya listrik. Contohnya, saat terjadi tegangan listrik tinggi, alat ini akan mengalirkannya langsung ke tanah. Seperti itu. Itu adalah namanya RD. Nah, sedangkan yang nomor 9 ini adalah kabel. Kan kalian pasti tahu kalau misalkan itu di kipas angin itu ada ion negatif. Ya, kabel itu ada apa itu namanya? Misalkan kalau kipas angin. Ada kipas angin, di kipas angin itu kan juga ada kabelnya. Kemudian di setrika itu juga ada kabelnya. Nah, kabel ini berfungsi untuk menghantarkan energi listrik. Jadi kabel ini untuk menghantarkan energi listrik. Sudah anak-anak, kita ternyata sudah selesai belajarnya tentang komponen-komponen listrik. Tentang komponen-komponen listrik ini ternyata rangkaian sudah seri sama selesai. Rangkaian paralel gimana? Rangkaian seri sama itu nanti setelah ini. Jadi kita belajarnya per tahap dulu Mas Hayan. Jadi kita belajar tentang komponen listrik itu bagaimana atau apa saja. Terus nanti setelah itu kita ke rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, biasanya nanti kita juga ada praktek di situ nanti. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel untuk menyalakan lampu itu loh. Itu nanti kita biasanya akan ada praktek. Nah, tapi nanti tunggu saja seperti apa instruksi dari Ustadz dan juga Ustadzah terkait dengan listrik itu. Nah, ini tadi kalian sudah mengamati ketika Ustadzah jelaskan, kalian sudah mengamati di sekitar kalian tadi ada apa saja? Misalkan stop kontak tadi sudah diamati? Sudah. Tunjuknya. Sudah, iya. Nah, karena ini kita sudah selesai belajar tentang komponen listrik ini, ada yang mau ditanyakan sebelum Ustadzah akhiri? Tidak ada? Tidak.
Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti ganti ustazah saja yang bertanya ke kalian. Kalau kalian menyimak penjelasan dari ustazah, pasti kalian bisa menjawab. Nah, sekarang ustazah mau main tebak-tebakan, mau langsung tunjuk saja, ustazah. Langsung tunjuk. Jadi semuanya harus siap. Tidak usah angkat tangan. Ustazah mau tunjuk, jadi semuanya harus siap. Rebutan. Jangan rebutan. Kapan-kapan saja rebutannya. Sekarang tidak rebutan dulu. Coba sekarang ustazah punya kuis. Kuisnya itu adalah siapa yang menemukan bola lampu pijar. Itu sudah kita pelajari kemarin di tes eksplanasi. Yang tidak ustazah tunjuk, jangan menjawab. Sekarang ustazah mau tunjuk siapa ya? Ustazah Aca, ustazah mau tunjuk siapa ya yang menemukan bola lampu pijar? Ustazah mau tunjuk Mas Fahri, mana ya Mas Fahri? Silakan angkat tangan atau diklik gambar tangan. Oke, Mas Fahri jawabannya apa Mas Fahri? Gak tahu, Us. Loh, Mas Fahri kok gak tahu? Oke, ustazah, berarti Mas Fahri ini nggak dapat skor karena Mas Fahri tidak tahu. Sekarang siapa yang mau menjawab? Cepet-cepetan. Siapa yang mau menjawab? Mas Alvin. Oke, Mas Alvin angkat tangan dulu. Ya, Alvin angkat tangan dulu. Jawabannya siapa Mas Alvin? Thomas Alva Edison. Oke, jawabannya betul apa tidak Thomas Alva Edison? Kalau betul silakan tepuk tangan. Kalau betul silakan tepuk tangan. Oke, betul sekali. Penemu bola lampu pijar itu adalah Thomas Alva Edison. Kalau yang penemu arus listrik itu siapa? Yang tidak ustazah tunjuk, jangan menjawab dulu. Yang tidak ustazah tunjuk, tidak usah menjawab dulu. Siapa penemu arus listrik? Ustazah mau tunjuk ke ini yang punya akun Play Musik ini siapa? Play Musik ini loh, ada yang tahu? Play Musik ini siapa aja? Nambi Nambi. Oh, salah kelas. Salah kelas. Dari tadi ya, Oh, iya dari tadi. Iya dari tadi soalnya Ustazah nggak tahu siapa. Nah, sekarang Ustazah tunjuk dulu ke Mbak Vivi. Mana Mbak Vivi? Ustazah mau tunjuk ke Mbak Vivi. Siapa penemu dari arus listrik? Mana nih Mbak Vivi? Misail Faraday. Mana ini? Oke Mbak Vivi, apa jawabannya Mbak Vivi? Kuisnya, ayo cepet Mbak Vivi dijawab sebelum teman-temannya menjawab. Misail Faraday. Mana nih Mbak Vivi? Ayo Mbak Vivi, dijawab Mbak Vivi, dinyalakan mikrofonnya. Ustazah hitung sampai 3. Kalau oke, apa jawabannya Mbak Vivi? Apa? Malaikat Mikael. Apa ini Mas saya ini? Oke, karena Mbak Vivi itu sepertinya terkendala jaringan, sekarang Ustazah lempar kuisnya ke siapa? Cepetan. Ayo cepetan. Misail Faraday. Misail Faraday. Ayo siapa? Misail Faraday. Ya sudah dijawab sama-sama. Ayo dijawab sama-sama. Ayo dijawab sama-sama. Jawabannya Michael. Kalau silakan betul silakan tepuk tangan. Silakan tepuk tangan. Oke. Iya. Oke. Sekali jawabannya adalah Michael Faraday. Sekarang Ustazah tanya, tadi kan Ustazah itu minta kalian untuk mengamati di sekitar rumah kalian atau di dalam rumah kalian. Nah, sekarang Ustazah tanya nih, Ustazah mau mendeskripsikan bendanya. Silakan nanti itu sebutan bendanya apa? Jawabannya bersama-sama saja. Nanti kalau betul kita tepuk tangan bersama. Ini benda tersebut salah satu dari komponen listrik yang ada di rumah kalian. Benda ini itu biasanya untuk mengukur daya listrik yang digunakan di rumah kalian. Terus benda ini tuh bentuknya kotak.
Benda ini bentuknya kotak dan benda ini biasanya ada di teras rumah kalian, di samping rumah kalian, di depan rumah kalian. Benda apakah itu? Benda apakah itu? Satu divine. Apa Ustazah tidak mendengar? Coba yang keras. Apa namanya? Namanya Bergenser. Sekarang coba Ustazah mau cek, ini kan tadi jawabannya itu anak Bergenser. Sekarang Ustazah mau cek jawabannya betul nggak ya? Ustazah akan cek jawaban tersebut ke Mas Nathan. Mas Nathan, jawabannya Bergenser, betul apa enggak? Kalau betul silahkan tepuk tangan. Kalau betul silahkan tepuk tangan. Betul nggak Mas Nathan? Mas Nathan betul. Oke, jawabannya adalah Bergenser. Jawabannya adalah Bergenser, betul. Iya, jawabannya adalah Bergenser. Nah, sekarang Ustazah tanya satu lagi terakhir ini sebelum kita akhiri pembelajaran tematik ini. Ustazah mau tanya, tadi kan komponen-komponen listrik itu kan banyak sekali komponen listrik itu. Sekarang Ustazah minta kalian sebutkan 5 saja komponen listrik. Ustazah tunjuk saja ini. Ustazah akan tunjuk ke Mbak Aira. Mbak Aira, silahkan disebutkan 5 komponen listrik yang Mbak Aira ingat ketika tadi Ustazah menjelaskan. Karena ini Mbak Aira. Ya, Us. Oke, Mbak Aira, silahkan sebutkan 5 komponen listrik yang Mbak Aira ingat. Apa saja? Fitting. Iya, terus apa lagi? Pengaman listrik. Terus iya, apa lagi Mbak Aira? Steker. Iya, terus kurang 2 apa? Sakelar. Iya, terus yang terakhir? Bergenser. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Aira. Good job, Mbak Aira sudah menjawab dengan betul. Oke, nah ini sudah selesai anak-anak. Jadi secara tidak langsung kalian tadi juga sudah menyimpulkan tentang pembelajaran tema 3 subtema 1 tentang komponen listrik. Di sini Ustazah akan memberikan penguatan bahwa energi listrik itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena berbagai benda di rumah kita, kemudian di lingkungan sekitar kita itu semuanya, hampir semuanya itu membutuhkan energi listrik atau memanfaatkan energi listrik. Nah, tadi ada penemu arus listrik itu namanya adalah Michael Faraday, sedangkan untuk penemu bola lampu pijar itu adalah Thomas Alva Edison. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan kepada kalian tentang komponen-komponen listrik itu banyak sekali. Salah satunya ada Bergenser, kemudian juga ada stop kontak, ada multiplug atau yang disebut dengan oler kabel itu, kemudian juga ada kabel, ada banyak sekali tentang komponen-komponen listrik itu. Jadi secara tidak langsung ini tadi kalian mengamati sekeliling rumah kalian di situ tentang komponen-komponen listrik dan kalian akhirnya tahu, oh ini namanya stop kontak, ini namanya fitting lampu dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Nah karena sudah selesai pembelajaran tema 3 subtema 1 ini, ada yang mau ditanyakan sebelum Ustazah akhiri? Ya. Tidak ada, oke, berarti semuanya sudah paham karena tidak ada yang bertanya. Nah, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingatkan, jangan lupa mengisi Google Form tentang penilaian karakter dan juga keagamaan. Kemudian tugas mandirinya jangan lupa juga dikerjakan secara mandiri dan juga tanggung jawab dan pastinya disiplin, seperti itu. Nah, Ustazah kasih motivasi ke kalian, tetap semangat belajar dan juga ibadahnya, kemudian tetap jaga protokol kesehatan dengan baik, dengan cara memakai masker, jaga jarak, dan juga rajin untuk cuci tangan dan juga memakai hand sanitizer. Seperti itu ya anak-anak, siap semuanya? Oke, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih atas semangat yang luar biasa hari ini. Ustazah kasih jempol 2 untuk kalian semuanya yang sudah semangat hari ini. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat sebentar, silakan minum dan juga yang ke kamar mandi silakan kamar mandi. Kita tunggu Ustazah Ocha bergabung.
Us kenapa Google Meet-nya gak sampai sore, Us? Loh, lah kenapa kok sampai sore Mas Dayan? Mas mau Biar Google ada Meet terus istirahatnya ah? Panjang nggak, Us? Oh, jangan. Nanti kalau laptopnya panas, terus akhirnya laptopnya rusak. Nah, nanti meledak gimana ini Mas Dayan? Nanti Mas Dayan jadi hitam dan juga rambutnya mengembang. Oh, pakai itu, pakai kipasnya itu, Thomas. Iya, pakai pendingin laptop itu bagus itu. Itu buat meminimalisir laptopnya biar tidak panas. Oke, bisa istirahat dulu sambil menunggu Ustadzah Ocha. Ini Ustadzah kali Oh iya, tadi yang Ustadzah minta di pembagian tadi dibetulkan ya. Masail elek. Yang elek. Main YouTube dulu. Oke, halo, assalamualaikum. Bisa dengar suaranya Ustazah? Tidak. Halo, Nenek, bisa dengar suaranya Ustazah? Sudah jelas apa masih putus-putus? Jelas. Ya. Bisa. Ini masih istirahat atau sudah selesai istirahatnya? Nggak tahu. Sudah selesai. Nah, tadi ada istirahat apa enggak? Sudah ada istirahat apa belum? Dulu. Oke. Udah, bahasa Inggrisnya holiday. Mari kita Terus liburan. holiday Ya, maksudnya betul. hari libur itu maksudnya tentang apa tuh? Liburan kegiatan yang biasa kalian lakukan Kegiatan di main, ketika liburan. Bisa libur, bisa liburan. main. Ya. Main apa? Main game gitu biasanya. Aduh, ya anak-anak. Betul. Apa Mbak Syair? Biasanya kalau di libur. Oh iya, Mbak Syair sudah ini apa belum? Halo, bisa dengar suaranya Ustazah? Yang lainnya bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa, Ini Oh. saja. Bisa, Bisa. Oke. Ini kameranya sudah dinyalakan atau belum? Wah. Udah. Ayo dinyalakan dulu ya. Belum, biar Ustazah tahu. Ini anak-anaknya kan semua cantik-cantik, ganteng-ganteng. Okay, wait a minute. Okay, before open our class today. Aduh, ini suaranya siapa? Kok ada back sound-nya ini? Suaranya siapa ya? Minta tolong dimatikan dulu ya. Untuk musik-musiknya minta tolong dimatikan dulu. Oke, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, before we start our class today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good morning, students. Good morning. Good morning. Good morning, teacher. How are you today? I am I am fine. Okay, alhamdulillah ya, semuanya fine, semuanya very well. Tidak ada yang sakit, alhamdulillah semuanya masih sehat ya. Oke, ada yang sudah membaca rangkumannya hari ini, pagi hari ini? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Bagi yang belum, nanti bisa dilanjutkan setelah ini, silahkan dibaca dan di print ya, karena ada tugasnya di sana. Oke, jadi today we are going to learn about holiday. Ya, tadi yang tahu bahasa Indonesianya holiday? Aku. Hari apa sih? Holiday. Hari libur. Ya, liburan. Boleh hari libur boleh. Hari luang. Kalau kalian biasanya kalau liburan itu kemana? Nah, sebelum corona dulu biasanya kalau ada holiday anak Going to village. menghabiskan waktunya pergi ke mana gitu? Going Going to village. village Village. ke desa. Desa mana? Village Rambut. Oh, oke, ke rumah nenek. Lihat. Oke, kakek pergi ke rumah kakek. Yang lain mungkin ada yang menghabiskan waktu dengan berenang atau going to the zoo, pergi ke kebun binatang atau ke museum. Oke, aku ke lihat. Going to play FF. Lihat. Malah bermain. SF itu apa? Bener, Player. Iya. Oke, mungkin ada yang menghabiskan waktunya dengan berolahraga. Going to Sama adiknya mungkin keponakan. exercise. Going to exercise. Exercise ya. Oke, olahraga. Nah, ini sudah beberapa kegiatan yang sering dilakukan di saat hari libur. Nah, ini kan dulu kayaknya di kelas 5 sudah pernah dibahas kan tentang hobi. Kegiatan aktivitas. Masih ingat nggak artinya cooking? Artinya apa? Masak. Good. Cycling. Bersepeda. Dancing. Menari. Drawing. Menggambar. Kalau fishing. Memancing. Apa bedanya farmer sama gardening? Farming sama gardening apa? Kalau farmer itu petani. Farmer itu petani. Kalau gardening, farming itu berarti kita lagi ya hampir sama kalau farming ya. Kalau farming itu kan dia kayak berkebun itu kan dia juga melakukan aktivitas yang sama. Cuman yang beda itu kalau farm biasanya dilakukan di sawah, kalau ini di kebun. Tapi kalau untuk farming dan gardening aktivitasnya itu sama. Sama aja. Dan oke, kalau reading apa reading? Membaca. Siapa yang suka membaca? Siapa yang tiap hari membaca? Oh, enggak suka sih, itu adalah jendela dunia. Sumbernya ilmu itu ada di membaca loh. Berenang juga pernah. Sumbernya ilmu itu berenang. Oh iya, kalau COVID ya jangan. Kecuali kalau punya kolam renang pribadi. Loh, kalau berenang nggak apa-apa, tapi kalau di kolam renang pribadi, jadi kan nggak bercampur sama orang banyak. Kalau di kolam renang umum kan
nanti bercampur sama orang banyak kan kita nggak tahu. Iya, kalau berenang sama orang banyak kita nggak tahu virus apa enggak, dia batuk apa enggak, kan nggak tahu. Tapi kalau di kolam renang pribadi kan Terus aku kelihatan apa gak tahu? kelihatan. Kedengeran apa Kaus? Dengar. Oke, lanjut kita ke singing. Singing in Indonesia. Menyanyi. Bernyanyi. Siapa yang hobinya bernyanyi? Atur. Enggak. Yang ada yang enggak. Menulis. Mas Hayan suka bernyanyi nggak Mas Hayan? Gak suka, aku gak pinter nyanyi. Nggak suka. Ya, Mas Vino. Baus. Kalau dikasih pilihan antara menyanyi atau menari, pilih yang mana? Iya, laptop. Dia menyanyi loh. Menyanyi. Oke. Yang terus pudar gila. Oke, Mas saya langsung menyanyi ini. Suaranya bagus. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Writing. Writing artinya? Menulis salah. Menulis. Ya. Bermain poli. Siapa yang hobi menulis? Jadi kalau ada apa, biasanya yang punya budaya playing football. Kalau playing football, Alah gak punya bola Bermain sepak bola. Main sepak bola. playing volleyball. bermain bola voli. Bola Main voli. volley. Playing chess. Main catur. Main catur. Bermain satu. Ada yang punya hobi bermain catur. Ada yang bermain catur. Gak suka bermain. Nggak terlalu. Oke. Bermain catur. Oke. Going to the zoo artinya? Gain pergi ke kebun binatang. Going pergi. Iya betul. Pergi ke kebun binatang. Going to the beach. pergi ke Sama air. Pergi ke pantai. River itu Danau. pergi ke danau. Pantai ya. Kacing. Yang kecil. Kalau danau kan yang gede. Kalau ini kecil. Oke. Sungai. Pergi ke sungai. Gimana? Berarti river itu apa? Kolam renang. Sungai. Going to the river itu sungai. Because kalau going to the swimming pool itu baru ke kolam renang. Nih, lain satu. Going to bahasa Inggrisnya kolam renang itu apa sih? Kolam renang. Swimming pool. Swimming pool. Ya, kolam renang. Oke. Kalau fishing kita going to the mana? Going to the Danau. going to the village. Going to the village. Atau going to the village. Village. Kegiatanku. Kalau fishing kita memancing. Kita going to Kalian mancing uang. atau di sungai. Kalau di river, sungai kita bisa mancing. Atau kita bisa berenang. Kalau di swimming, khusus swimming. Karena nggak ada ikannya di sana. Ada Untuk ngisi. Atau Kan bisa. next. Ya, sebentar. Khususnya mau ngecek satu-satu dulu. Dimulai dari mana? 6A. Mas semuanya. Tapi apa?
Aditya. Tidak ada. Nggak Mas ada Riki Aditya ada. Lili Farm. Ada. Oke. Lili Mbak Farm itu. Rina, Mbak Sefrina, Mbak Almaya Sefrina. Mbak Almira. Sefrina, Mbak Almaira. Ada us. Ada kok dia. Mbak ada. Tadius. Lagi Iya, depan. Mbak Almaira. Tapi sekarang hilang. Hilang. Ada us itu. Hilang. Ada. Ada. Sinyal Oke. masih berarti. Taus. Mungkin sinyalnya mungkin ya. Coba ini Brian, Mas Oh sudah. Brian. Buat. Hadir. Ada Brianus. Ryan. Mas Brian. Ada. Mas Ryan. Us, izin minum ya, Us. Mas Brian. Oke. Itu Mbak Ira. Coba Mas Brian artikan. Kita tahu dari Kuki. Mas Ryan. Kuki artinya apa? Mas Bro. Mas. Mas Ryan. Mas Syair. Menang ya. Mas Brian. Mbak Almaira. Mbak Almaira bisa dengar suaranya sadar. Oke. Skip dulu, Mas Brian. Mas Brian bisa dengar suaranya Ustaz ya? Ya, Us. Mas Brian. Ya. Dah kok hilang. Ngeblank. Ngeblank. Us Mufidah. Sama-sama. Mufidah. Us Mufidah. Assalamualaikum. Mama. Mufidah. Tidak. Jangan. Keluar, Us. Mufidah. Ya, Mufidah. Baterainya habis. Us Mufidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Iya. Susah. Bisa dengar suaranya Ustaz warahmatullahi ya? wabarakatuh. Terima kabarnya Ustaz. Nah ya, ini nggak ada gambarnya sama sekali di Ustaz. Ya ibu-ibu. Kakek-kakek setuju, nenek-nenek setuju, bayi-bayi setuju. Semut-semut setuju. Oke, bisa dengar suaranya Ustazah? Dengar. Sudah jelas suaranya Ustazah? Oke. Sebentar ya, ini kan tadi Ustazah tiba-tiba hilang. Oke, ini Mas Brian bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Oke, Mas Brian, artinya memasak. Dalam bahasa Inggrisnya memasak apa Mas Brian? Cooking. Nah, ini pas PPT-nya hilang. Masak. Cooking. Cooking. Oke, good, Mas Brian. Next, memancing. Apa Mas Brian? Fishing. Fishing. Satu lagi, bersepeda. Apa Mas Brian? Cycling. Cycling. Oke, thank you Mas Brian. Good job. Mbak Elvira, can you hear me? Mbak Elvira. Mbak Vivi. Serius.
Mbak Vivi, Ya, Us. bisa dengar suaranya Ustazah? Oke, Mbak Vivi. Coba bahasa Inggrisnya menari. Menari. Dancing. Dancing, good. Oke, kalau menyanyi. Singing. Menyanyi. Singing, good. Thank you, Mbak Vivi. Oke, next. Mas Fahri. Mas Fahri, can you hear me? Mas Fahri? Halo, Mas Fahri, bisa dengar suaranya Ustazah? Oke, kita skip dulu Mas Fahri. Mbak Syefa ada? Ada, Us. Mbak Syefa, oke, Mbak Syefa, coba. Bahasa Inggrisnya pergi ke pantai. Apa Mbak Syefa? Going to the beach. Mbak Syefa? Menghilang. Mbak Syefa? Nyawanya Ustaznya, Us. Menghilang. Mbak Syefa, oke, Mbak Syefa. Mbak Syefa yang Kita nggak skip ada dulu itu ya loh. untuk Mbak Syefa ya. Iya, ada. betul. Mbak Ladisha. Pergi ke pantai, Ada. Mbak Ladisha. Going to the beach. Yes, good. Kalau pergi ke kebun binatang? Going to the zoo. Oke, good job Mbak Ladisha. Thank you. Oke, ini random aja ya. Next. Nah ini, writing drill. Jadi ini kita belajar menulis menggunakan kata like dan like. Di sini ada kalimat I like reading book on holiday. I like reading book on holiday. Saya like artinya Suka. suka. I like reading book on holiday. She likes dancing on holiday. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya like sama likes? Coba raise your hand first. Kalau like satu orang, kalau likes banyak orang. Raise your hand, please. Oke. Wait. Yo. Likes Belum beberapa orang muncul jika like hanya satu orang. Ini siapa? Ini suaranya? Mas saya. Suaranya siapa ya? Mas Hayan. Iya, Mas Hayan gimana? Ulangi lagi Mas Hayan. Like satu orang jika like beberapa orang. Oke, kalau likes pakai S satu orang, kalau like nggak pakai S, gimana Mas? Kalau like beberapa orang. Kalau likes yang pakai S Satu orang. Oke, good Mas Hayan. Ustazah save dulu. Angkat tangan terus. Oke, Ustazah nilai kasih plus ya. Langsung Ustazah kasih nilai. Oke, Mbak Ladisha. Oke, coba Mbak Ladisha. Ini versinya Mbak Ladisha. Kalau like itu katanya I, you, we, sama they. Kalau likes, she, he, atau nama orang. Oke, good job Mbak Ladisha. Oke, Ustazah kasih bonus lagi. Ke siapa lagi yang mau mencoba? It's okay, sepaham kalian. Ayo, Mbak Naura, Mbak Aya, coba Mbak Aya. Kalau like itu untuk I, you, they, we. Kalau likes itu untuk he, she, it. Yes, good. Thank you Mbak Aya. Oke, bonus lagi. Siapa lagi yang mungkin ada yang berbeda pendapat? Likes itu di akhir kalimat dan like itu di awal kalimat. Ini suaranya siapa? Please raise your hand first, biar Ustazah tahu. Karena ini nggak semuanya kelihatan.
Oke, ini yang angkat tangan akunnya Siti Khalifah. Siapa ini? Mbak Sayang. atau Mas? Mas Hayan. Oke, Mas Hayan. Mas Hayan, gimana Mas Hayan? Oh, dua kali. Oke. Kalau like di akhir kalimat, kalau likes di awal kalimat. Oke. Oke, saya simpan lagi. Oke, ada lagi yang lagi? Ada yang lain? Tebak-tebakan, Us. Iya, habis ini ada. Oke, betul ya. Jadi jawabannya Mas Hayan, kemudian penjelasan dari Mbak Ladisha sama Mbak Aya, betul. Kalau like itu untuk yang banyak, kalau likes untuk satu orang. Dan anggotanya like itu ada IUVD. Kalau likes pakai S itu anggotanya she sama he atau nama, satu nama. Oke. Betul, tadi Mbak Aya juga bilang seperti itu, betul. Jadi Ustazah kasih bonus untuk Mbak. Oke, ya boleh. Yes, you may. Oke, kalau like itu yang gampang diingat ya. Kalau like itu anggotanya IUVD. Sama dua orang sebenarnya, tapi nggak apa-apa. IUVD ya. IUVD itu untuk like tanpa S. Grup IUVD ini IUDW. Biar gampangnya itu IUDW. Ini dibalik W. Kalau dibaca biar gampang, biar hafalnya gampang. Itu IUDW. Oke. IUDW itu dari gabungan dari I, you, they, we. Tapi biar gampang, kita bikinnya kayak kejawa-jawaan. IUDW. Kalau IUDW itu pakai like tanpa S. Karena IUDW nggak suka S. Ya. Kalau she, he, dia suka S. Grupnya she sama he atau nama satu orang, itu dia suka S. Jadi dia pakainya likes dengan S. Likes. Oke. Dari sini masih bingung? Tidak. Grupnya siapa yang nggak suka S? IUDW. IUDW. Oke. Kalau grupnya siapa yang suka S? Si nama. Oke, si nama. Betul. Kira-kira kalau she, dia suka S apa nggak suka S? Suka. Suka. Kalau they dia grup yang suka S atau nggak suka S? Nggak suka S. Nggak suka S. Nggak suka S. Coba. Sekarang we. Kita suka membaca buku. Bahasa Inggrisnya? We like reading a book. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Yes. Okay. We like atau likes? Like. Like reading book. Yes, good. Betul. Jadi jangan ketika saja are you sure? Jangan kaget. Karena itu untuk mengetes apakah Anda sudah paham benar apa belum. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini contoh kalimat yang panjang. Tadi kan cuma like saja. Like sudah paham ya? Atau like masih bingung? Like sama likes. Kalau masih bingung, Ustazah akan kasih soal lagi. Tidak. Paketanku nge-like us. It's okay. Nanti kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan ke Ustazah atau bisa lihat di YouTube ya. Oke. Next, di sini ada we usually play football on a holiday. Kalau di holiday, usually itu biasanya. Paketanku nge-like. Ya. Us nge-like us It's okay. Tapi suaranya lancar kok. Lancar. Oke, Ustazah lanjutkan lagi ya. We usually play football on holiday.
Di sini ada kata Kami usually. biasanya bermain sepak bola pada saat liburan. Iya betul. I spend my Biasanya holiday bisa by kita, going to the bisa zoo. kami. Aku menghabiskan Betul. hari liburku dengan pergi ke kebun Ya. binatang. Dan I di sini usually ada kata spend my lagi holiday spend. by going to the beach. Aku biasanya menghabiskan liburku dengan pergi ke pantai. Oke, good. Sudah dibacakan sama Mas Hayan, tapi cepat sekali. I spend my holiday by going to the beach. To the beach. Ya, I spend. Di sini ada kata spend. Spend itu artinya menghabiskan. Menghabiskan hari liburku dengan pergi ke kebun binatang. Gimana? Usually itu biasanya. Iya, biasanya. Usually, biasanya, saya biasanya, atau I Ini spend. sama I itu apa bedanya? Usually. We sama I. Jadi gini ya. We sama I ya beda. We itu kita. Kita itu dari dua orang. Saya dan kamu. Jadi kita atau kami. Tapi Terus kalau berarti- I itu saya sendiri. Ya? I usually sleep. Kok sleep? Masa holiday sleep terus? Sleep in the night gitu, maksudnya gitu. Ya. Ya. Kalau I berarti gabungannya tadi kan nggak suka S kan, berarti sleep. Gitu. Sleep. Ya. Terus ini, tapi ya jangan masa holiday sleep tidur terus. Yeah. Nah, kalau di sini bisa pakai dua-duanya. Di sini kan tadi kan ada yang pakai usually saja. We usually play football. Ini kan hanya pakai usually. Kalimat yang kedua itu I spend my holiday. Jadi kalimatnya bisa menggunakan dua versi. Ada yang I spend my holiday. Aku menghabiskan hari liburku dengan pergi ke kebun binatang. Dan yang ketiga itu gabungan dari usually sama spend. Jadi kalian bisa gunakan juga kalimat yang versi ketiga ini. Ini yang agak sulit. Yang lebih lengkap. Agak panjang sih, nggak terlalu sulit sih. I usually spend my holiday by going to the beach. Hampir sama kan, cuma bedanya yang satunya pakai spend aja, yang satunya dikasih usually, yaitu biasanya. Bedanya yang kalimat nomor 2, yang I spend my holiday, itu masih belum tentu dilakukan sering atau biasanya. Misal, Samin setiap hari libur, itu pergi ke rumah nenek. Gitu. Tapi kalau sering setiap hari libur itu sering sekali pergi ke rumah nenek, kalian bisa menggunakan I usually spend atau I usually sleep. Ya. Tapi kalau hanya beberapa kali waktu, nggak terlalu sering, itu bisa pakai spend. I spend my holiday by going to the zoo. Kan nggak mungkin kan setiap hari libur ke zoo, terus nanti kan bosan. Itu kalian bisa menggunakan spend dan juga usually. Oke, gampang, nggak usah terlalu ini. Oke, kira-kira masih ada yang bingung nggak di sini? Tidak. Kalian perhatikan kalimatnya aja. Konteksnya nggak perlu. Bisa. Ya, yang penting bisa menggunakan kalimat contohnya seperti ini. Nanti kalau umpamanya Ustazah minta, coba kalian menulis. Nah, kalian bisa contoh formatnya ini. Diganti aja. We usually watch TV, boleh. We usually play game, boleh. We usually play volleyball, boleh. Atau ini, I spend my holiday by going to the beach, boleh. I spend my holiday by cycling, boleh. Jadi cuma dilihat membuat kalimatnya nyontoh ini aja, mencontoh ya sudah usah. Oke? Spend, ya. Oke, dari sini ada yang sudah bingung atau sudah jelas? Sudah bingung, saya sudah bingung. Bingung banget. Bingung. Oke. Oke, kita coba langsung ke kalimat ya, biar nggak bingung. Sudah bisa. Oke, ini kalau pakai like. Kira-kira kalimatnya, kalau Ustazah minta kalian untuk membuat kalimat, kira-kira gimana? Ayo ini gambarnya gardening, terus ada kata I sama gardening. Coba buat kalimat menggunakan kata like.
I like gardening. I like gardening. Nah, good. Coba sekarang ada kata you sama cycling. Coba. Kalimatnya gimana? Apa? Menggunakan ini Ustazah ganti ya. Coba. Hilang. Iya. Ini ada you sama cycling. Coba ditulis di kolom chat. Lo hilang. You like us cycling. Yo, pakai like apa likes? Likes. Like. Coba ditulis di kolom chat. Ustazah baca satu-satu nanti. Coba. You like cycling. Oke. Ada lagi yang menjawab selain itu? You like cycling. Oke, rata-rata pakai you like cycling. You like atau you likes? Like nggak pakai. Gak pakai S, Us. Soal Ayu deh. Iya. Oke, sebentar. Masih ada yang menulis. You like cycling. You like cycling. You like cycling. Oke, Mbak Natra good. You like cycling. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Ya, you tadi grupnya siapa? Grupnya yang suka S atau nggak suka S? Gak suka. Nggak suka. Betul. Nah, berarti you like cycling. Yay, good. Next. Sekali lagi. She. Yang kedua apa ya? Suki. Drawing. Bagaimana? She sama drawing. Pertama. Likes drawing. Oke. She Ye. likes drawing. Aku gak jago ini an. She likes drawing. She likes drawing. She likes drawing. Aku tahu jawabannya tapi aku nggak bisa ngetik cepet terus. Nggak bisa. It's okay. Pelan-pelan aja yang penting benar. She likes drawing. Oke, di sini ada yang jawab pakai S, ada yang jawab nggak pakai S. Oke, bentar ya. Tunggu pintar sekali. Ada lagi. Oke, kita bahas sekarang. Kira-kira jawabannya adalah she. Kita tulis dulu subjeknya. Orangnya dulu. Orangnya adalah she. Dia grup yang suka S atau yang nggak suka S? Suka banget. Suka sama S. Like. Di sini kan ada S tuh kan? She dia berarti suka like, suka S. Nih. She likes drawing. Ya. Nah, gini. Sekarang ganti lagi. Gigi senang ganti. Vito. Apa ya namanya? Playing chess. Vito playing chess. Coba buat kalimat dengan kata Vito dan playing chess. Oke. Vito likes playing chess. Vito likes playing chess. Then it's okay. Ngetiknya pelan-pelan nggak apa-apa, yang asalkan benar. Oke, kira-kira pakai S apa enggak S ya? Kira-kira dia grup yang nggak suka S atau yang enggak? Kan nama orang. Oke, mari kita discuss. Oke, kita tulis dulu subjeknya. Vito suka S apa nggak suka S? Suka. Ya, mari kita cek. Vito nama, berarti dia betul di sini. Like. Vito. Like play chat. Ini ya.
Good. Ini coba. Rudy cycling. Nah, Rudy cycling. Okay, Rudy like cycling. Rudy like cycling. Kenapa aku agak jebak? Masyair. Rudy like cycling. Oke. Oh ya, jangan lupa ya kalau nama orang R-nya harus besar, diawali huruf kapital. Dengarkan nih. Oh, dulu. Cycling. Oke, ini kayaknya Mas Nathan typo ya. Salah pencet terus. Like iya. But it's okay. Ini baru Oke. Nathan nih. Mari kita cek jawabannya. Kira-kira yang pertama kita tulis apa dulu? Rudy. Cycling. Like, jangan request. Like. Ya, S-nya yang ditonjolkan. Sampai bilang S-nya agak panjang nggak apa-apa. Like. Biar tahu. Ya jangan panjang-panjang. Like cycling. Rudy like cycling. Yeay. Nah, oke, dari sini ada yang bingung? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustazah akan lanjut ke soal hari ini, tugas hari ini. Coba ya, kita buka PDF-nya terlebih dahulu. Nanti untuk tugasnya itu ada 5 soal. Dan di setiap soal tugasnya adalah membuat kalimat berdasarkan gambar. Jadi kayak tadi yang sudah kita kerjain. Oh ya, Mas Syair. Harus berarti di buku Boleh di terus. Bentar, listen to me. boleh di print boleh enggak? Boleh di print, boleh enggak. Kalau yang sudah di print bisa dikerjakan di print-printan. Kalau yang tidak di print, boleh ditulis jawabannya saja di buku tulis dengan rapi ya. Kelas 6 harus tulisnya harus lebih bagus. Diperhatikan juga kalau nama orang berarti harus besar huruf pertamanya. Terus awal kalimat itu juga harus besar. Itu menyusun ya? Ya, sebenarnya ini PDF-nya belum muncul. Ini maksudnya suruh ngapain terus? Membuat kalimat berdasarkan gambar yang sudah kita kerjakan kayak di betul Mbak Amanda. Yang kayak kita kerjakan di PPT tadi loh. Nah, ini PDF-nya masih belum muncul. Bukan disusun, dijawab. Itu kan ada nih benar. Itu sama aja udah dijawab. Bagus kan itu pertanyaannya udah ada. Itu kan ada nomor satu kata kuncinya ada wordnya apa? Iya. She cooking on holiday. Nah, jadi buatlah amati gambar berikut dan tulis kalimatmu sendiri. Jadi nanti kalian buat kalimat seperti yang sudah kita kerjakan di PPT tadi. Nah, ini dia. Sudah jelas gambarnya? Kelihatan? Orang ke bawah. Gimana? Kurang ke bawah. Benar, ini yang ini. Exercise 1. Exercise 1. Observe the pictures and write your own sentence. Amati gambar-gambar berikut dan tulis kalimatmu sendiri. Jadi, misal nomor 1, ini kan ada kata she, cooking, sama on holiday. Nah, kalian silakan buat kalimat seperti yang kita kerjakan di PPT tadi di sini. Jadi, apa dulu yang harus ditulis? Orangnya dulu, apa cookingnya dulu, apa on holiday-nya dulu. Nah, nanti Ustazah nilai. Oke? Ada 5 soal. Gampang kan? 5 soal saja. Nah, ini ada we in the zoo. Boleh. Ini yang zoo boleh diganti going to the zoo gitu boleh ya. Nggak harus sama plug in the zoo is okay.
Terus yang di atas tadi kan nggak ada ya. Nah, ini in the beach boleh. Yang in the beach ini juga boleh diganti going to the beach. Yang silakan yang memudahkan saja. Oke, any question so far? No. No? Oh. Okay, if there is a question, let's close our class today ya. Ada yang tahu artinya let's close our class today? Kita akhiri kelas hari ini. Iya, betul. Oke, nanti Ustazah contohi. Untuk minggu depan coba ya kalian yang mengakhiri kelas ya, pakai bahasa Inggris belajar. Oke, nanti kita gantian. Okay, I think it's enough for today. I think it's enough for today. Before we close our class, let's pray together. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Isti'adzah li doa. Wahid, isnain, salasa, arba'ah. Uda'ullaha jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bisa menyelesaikan Google Meet kita dengan baik. Oke, berarti sudah paham ya tugasnya untuk hari ini. Ada berapa soal? 5. Soalnya bagaimana cara mengerjakannya? Membuat kalimat. Bagaimana? Membuat kalimat. Membuat kalimatmu sendiri. Dengan memperhatikan gambar dan menggunakan, ya betul, membuat kalimatmu sendiri. Oke. Selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sholatnya juga dijaga ya. Harus tepat waktu. Oke. Jangan lupa untuk istirahat juga. Jangan terlalu sering main game ya. Mas Syair gini terus. Okay, I think it's enough for today. Selesai say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time. Oke, boleh silakan kalau sudah mau istirahat. Mas Syair. Mas Syair semangat banget. Goodbye.